Puji Tuhan kalau sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya masih belajar ya Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar akan firman Tuhan ini, yang mana malam hari ini saya akan membawakan Bu Vivi minta Roh Kudus. Kata bulan-bulan ini bulan kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tapi sebagian saya sampaikan yang tadi malam, ibu-ibu mungkin yang datang ke kubu doa, kami percaya firman Tuhan nggak akan sia-sia. Ibu-ibu mungkin sebagian ada yang belum dengar, yaitu mengenai Roh Kudus, iman, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu ialah kekuatan ilahi. Roh Kudus itu yang membebaskan orang percaya dari ikatan dosa. Itu Roh Kudus. Jadi tidak ada yang mengampuni dosa selain Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu bagaimana Tuhan Yesus membebaskan orang-orang berdosa seperti kita ini, karena Roh Kudus ini Tritunggal. Tritunggal itu yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu adalah pribadi Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena roh itu roh Allah, Roh Kudus itu roh yang benar. Jadi kalau kita nyembah harus benar-benar benar, tidak boleh salah-salah. Amin. Dan jangan sekali-kali menghina Roh Kudus. Tak terampuni. Mari kita baca firman Tuhan ya, mungkin supaya jelas. Roh Kudus itu tidak boleh buat sembarangan. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi kalau yang menentang Roh Kudus tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Itu firman Tuhan. Waktu Tuhan menjadi manusia, dihina, diejek, dia mengampuni. Sampai dia bilang sama Bapak, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu Tuhan Yesus. Nah sekarang ini Tuhan Yesus sudah menyatu dengan Allah. Dia tidak boleh dihina-hina. Artinya tidak diampuni sampai dunia yang akan datang tuh, sampai kita mati pun tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau kita menghina Roh Kudus. Itu firman Tuhan. Maksudnya tuh bukan karangan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana Roh Kudus itu sendiri. Karena itu orang dipimpin oleh Roh Kudus berarti mempercayakan diri kepadanya dalam segala keadaan, segala kesulitan, keadaan apapun. Kita harus menyerahkan ke dalam tangan Roh Kudus supaya Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang memimpin kita. Kalau manusia itu sering salah, wakai dosa nih, sering tidak karu-karuan. Makanya kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita ini, supaya ada bimbingan, ada pimpinan dalam kehidupan kita ini. Ada yang nonton. Istilahnya kalau orang Jawa itu enggak geladur katanya. Ke jalan Tuhan jadi yang benar. Amin. Kedua, saya akan menyampaikan yaitu iman, percaya, dan mengasihi Tuhan. Iman, percaya, mengasihi Tuhan itu betapa Tuhan sangat baik. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, Tuhan terlalu baik buat kita. Jadi jangan disia-siakan kebaikan Tuhan itu. Kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita ngomong itu tidak ada habisnya kebaikan Tuhan.
Makanya kita harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus ingat bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak baik, tidak ada kita sampai saat ini. Itu betul Bapak Ibu. Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan, wah tidak habis-habis. Betapa Tuhan itu sangat baik. Terlalu baik. Diceritakan tuh tidak masuk akal kebaikan Tuhan itu. Itulah Tuhan kita, makanya kita harus bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Amin. Sampai Dia menebus kita itu turun ke dunia mati supaya kita selamat. Mana ada? Tidak ada. Mengganteni nyawa kita ini loh. Nyawa kita ini bukan kalau kita tidak mati, bukan. Kita mati nanti tapi roh kita diangkat, diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu kita kalau diselamatkan, ditebus oleh Tuhan itu tujuannya, akhirnya itu. Bukan kita mati binasa diambil maut, enggak. Kita ditopang Tuhan, diangkat masuk surga. Itu Tuhan menggantikan itu. Dosa-dosa kita diambil sama Tuhan, kita diselamatkan, dibebaskan. Amin. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa kita terus diam-diam aja gini? Apa kita balasan kita sampai Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh beriman, percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, beribadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan, melakukan firman-Nya? Kadang Tuhan itu tahu loh, enggak kadang ya, selalu tahu. Anak-anaknya ini sungguh-sungguh enggak kepada. Hatinya itu kemana? Tuhan tahu. Jadi kita enggak boleh main-main dengan hidup ini. Amin. Jadi jangan sampai kita dicap seperti bangsa ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Mereka beribadah, memuji, memuliakan Tuhan cuma bibirnya. Tidak sungguh-sungguh. Hatinya kemana-mana ya Tuhan, ya dukun, ya tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh suam-suam. Sama Tuhan akan dimuntahkan kalau kita suam-suam. Kita harus sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh-sungguh juga akan dicampakkan sama Tuhan, akan dibakar. Akhirnya, mungkin di dunia ini belum terasa kita. Tapi kita hidup tujuannya kan bukan hanya di dunia ini. Kita ada tujuan hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Makanya kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita mengikut Tuhan supaya kita selamat itu sampai bagaimana. Memang enggak mudah ngomong itu, kadang iblis itu jahat Bapak Ibu. Iblis itu jahat. Kadang enggak orang lain, saya itu kadang muji Tuhan, kadang ya pikiran di kemana-mana. Itu pekerjaan iblis. Iblis senang kalau kita itu enggak sungguh-sungguh bersama Tuhan Yesus. Iblis itu di gereja gini banyak, dia ingin merebut firman Tuhan dari kita. Nah, sungguhan, bukan jaminan kalau di dalam gereja tidak ada iblis. Banyak, karena dia tidak senang ada anak-anak Tuhan yang setia. Siapa-siapa yang akan dimakan sama dia itu pekerjaan iblis. Jadi kita jangan kalah sama iblis, makanya kita minta tuntunan, pimpinan oleh Roh Kudus. Caranya gimana? Kita gandol. Kalau muji ya muji sungguh-sungguh, kalau ibadah ya ibadah sungguh-sungguh. Hati ini diberi no Tuhan. Amin. Jadi jangan ibadah kita, Bapak Ibu ini wis datang sore-sore malam gini waktu enak-enak makan di rumah, datang ke sini, jangan sampai nanti pulang itu enggak dapat apa-apa. Eman, waktu kita dibuang, tenaga, ya uang, eman. Jangan sia-siakan, hidup ini sangat berarti Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi satu hal, kalau kita sudah siap, kita pulang bersama Tuhan Yesus. Didudukkan di sebelah kanan Allah.
Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kesungguhan. Kebaikan Tuhan ini tidak bisa diukur dengan apapun. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan itu ya apa ya? Hidup ini kan milik Tuhan gitu loh. Kalau kita diberi hidup ini aja sudah puji Tuhan. Kalau berkat itu ya kita punya porsi sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Porsinya Tuhan itu tidak sama kemauan kita. Oh kita kepingin makan lodeh terus ada porsi itu, enggak. Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Amin. Saya kalau cerita tadi malam sudah saya ceritakan kan ada hamba Tuhan yang sekarang lagi booming ya Bapak Ibu. Itu dipakai iblis. Nah iblis suka kalau ada hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan ini jatuh. Iblis tepuk tangan, itu makanannya. Makanya kita harus hati-hati. Hati-hati itu kenapa? Kita bersikap ini harus hati-hati. Kita ngomong juga harus hati-hati. Kita bertindak juga harus hati-hati. Kita ini cermin bagi orang lain. Anak Tuhan ini disorot. Kalau orang lain ngomong mungkin enggak disorot. Tapi kalau anak Tuhan salah sedikit aja sudah geger. Makanya kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Jadi kalau enggak perlu ngomong, enggak usah ngomong ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang dulu Bu Esther itu Esther seret gini. Pernah saksi, karena kalau banyak ngomong itu kan banyak masalah katanya. Hanya sekarang kalau yang enggak perlu, enggak usah ngomong, kita guyon-guyon biasa sama teman jangan. Jadi kita harus hati-hati ya, akhir zaman ini gereja juga dikacau balau sama iblis. Jadi kita harus jaga betul-betul sikap kita, tindakan kita. Jadi apalagi apa itu rahasia rumah tangga kita jangan diler-ler di mana-mana ya. Nanti tambah disyukur-syukur sama orang. Walaupun teman baik, belum tentu Bapak Ibu. Sungguhan. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Sungguhan itu. Saya ini sudah ngerasa saya pikir teman itu teman baik, saya itu curhat sampean. Ternyata enggak. Ternyata tuh baiknya itu ada maunya. Jadi hati-hati ya Ibu. Hati-hati. Hidup ini harus hati-hati. Supaya kita tidak lengah, tidak jatuh, caranya gimana? Minta Roh Kudus, gandol, minta di bawah sayap Tuhan itu, berlindung, nempel terus sampai Tuhan. Kita tidak akan jatuh, karena kita ditopang. Kalau kita mau jatuh, kita ada masalah, ditopang sama Tuhan. Amin. Tuhan tuh sampai ngomong loh. Tuhan sendiri, bukan karangan ya itu. Kalau enggak percaya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau ada apa-apa ngomong Tuhan. Apapun masalah kita, pergumulan apapun, ngomong sama Tuhan. Mungkin Tuhan enggak langsung seperti instan jawab, gini enggak. Tuhan ada waktu sendiri. Kapan Tuhan mau jawab, kapan Tuhan mau menolong. Nah, manusia kan minta karpe dewe, Tuhan suruh langsung Tuhan loncat, enggak bisa. Ada saat memang kadang kita tolong Tuhan, itu langsung dengar. Saat itu, Tuhan itu kalau enggak nolong bukan enggak dengar. Tuhan itu dengar, tapi saatnya beda. Harapan kita sama ketentuan Tuhan. Ndak bisa, kita ndak iso nyuruh Tuhan saenak-enake gitu, ndak bisa. Kalau kita ndak percaya itu, kita itu orang murtad katanya, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Loh, kamu sudah suruh datang, ini loh aku, ini aku, sampai Tuhan itu gitu.
Kadang manusia itu tidak peka, kalau ada apa-apa nyuecret dulu kemana-mana. Tidak ngomong Tuhan, tidak ini loh tidak dipakai kadang. Kadang tuh ya manusia tuh memang gitu ya, kadang iblis itu suka ganggu. Kadang enggak orang lain, saya sendiri kadang enggak sama suami, ndak anu ya nyecret sih. Saya di kemarin tuh di nilok nih lemari khotbah kok kayak ngono. Saya malu Bapak Ibu di depan anak-anak saya lagi. Ndak mau dipanggil loh, ndak denger enak lihat HP. Ayo waktu nenda. Kamu itu neng. Doan mamamu kemari khotbah kayak gitu loh. Malu toh Bapak Ibu. Itu Tuhan dipermalu no. Langsung saya tuh kayak ditempeleng kayak gitu tuh, saya diem. Dan iman kita sampai mana? Ada seorang ibu, dia tuh terlalu percaya sama Tuhan Yesus. Sampai dihina-hina, dianjing-anjing no. Tapi iman kepercayaannya dia, rendah hatinya, sehingga terjadi mujizat terhadap anak ibu ini. Yaitu Matius 15, 22 sampai 28 nih Bapak Ibu. Kalau saya itu kadang kalau di mimbar tuh banyak senang baca firman. Ini tapi tidak terlalu kebanyak kok Bapak Ibu. Matius 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kemana ya kok hilang? Dua tiga, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Tuhan Yesus, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Tuhan Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata, ya Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, terjadilah seperti yang engkau kehendaki. Iman ibu ini sudah percaya penuh sama Tuhan, imannya tuh cuma dapat gogrokan itu. Grogokan remah-remah yang jatuh di bawah meja. Tapi imannya begitu besar, sehingga terjadi mujizat. Dan dia juga rendah hati. Nggak sombong lah, aku kesini udah anjing-anjing no dek tambah. Nyembah, disuruh pergi malah nyembah mendekat. Betapa besar iman ibu ini. Bagaimana dengan kita? Kalau ada masalah sedikit atau ada suara sedikit aja, kadang sudah montung, tersinggung. Jangan ya ibu-ibu ya, kita harus sabar. Iman kita teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sabar ya baik. Jadi kita harus mencerminkan wajah Kristus, juga sifat Kristus di dalam hidup kita. Saking besar keyakinannya ibu ini ya ibu. Kita juga harus punya keyakinan seperti ibu ini. Percaya, yakin, iman kita tidak boleh goyah. Supaya kita nanti kalau Tuhan datang menjemput kita, masih adakah di sini imannya? Jangan sampai Tuhan datang, waduh sudah tidak kenal iman. Kira ibadah, datang ke gereja sampai seminggu piro kali, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan itu percuma, sia-sia.
Amen ya Bapak Ibu ya. Sebab Tuhan berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar sebiji sesawi. Biji sesawi itu kalau ditamatkan tidak sepiro kelihatan. Tapi Tuhan ngomong kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja kamu bisa menyuruh gunung ini pindah ke sana, itu pindah terjadi. Walaupun tidak kelihatan iman itu, tapi bisa membuat kita terjadi mukjizat. Jadi kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, jangan ragu apapun masalah kita. Jangan ragu, jangan khawatir kalau Tuhan tidak nolong. Tapi waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita harus, misalnya belum ditolong ya kita harus sabar ya Bapak Ibu. Kita harus sabar. Tuhan Yesus juga ngomong, Tuhan Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Artinya apa? Orang sakit itu ya kita-kita ini loh Bapak Ibu, orang berdosa. Jadi Tuhan itu menyembuhno, membalut luka-luka kita, dosa-dosa kita itu disembuhno sampai Tuhan. Nah Tuhan tidak butuh apa-apa, makanya jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena Tuhan Yesus itu datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kalau kita sudah diampuni, dituntun, dilindungi Tuhan, ya nurut sama Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Karena kita ini orang berdosa. Jangan kalau kita ditolong terus kita, oh ini tak persembahan aku ditolong sampai Tuhan. Enggak gitu. Karena Tuhan itu enggak butuh uang kita. Yang butuh ini gereja ini loh Bapak Ibu. Gereja ini perlu uang karena untuk biaya operasionalnya itu besar. Kalau Tuhan enggak butuh uang, seisi dunia ini punya Tuhan. Termasuk nyawa kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil ya kita pulang. Kalau kita diberi kesempatan masih hidup, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi dan beriman kepadanya penuh, enggak nanggung-nanggung. Jadi jangan pikir kalau kita memberi gereja itu wah aku sanu, enggak. Semua itu milik Tuhan. Sungguhan. Jadi Tuhan itu enggak perlu dikasihani, Tuhan perlu dikasihi. Jangan salah. Tuhan perlu dikasihi, bukan dikasihani. Kita harus bisa membedakan mengasihi dan mengasihani. Amin Bapak Ibu. Saya itu sebetulnya mau saksi. Makanya segala sesuatu ngandalno Tuhan, jangan ngandalno apapun. Jangan banggakan apapun. Kalau kita membanggakan sesuatu itu akan kecewa, siapapun dia. Jangan minta pertolongan sama orang lain atau bangga no. Ini ceritanya masalah sebetulnya keluarga saya, keluarga pribadi. Saya itu namanya orang tua, kalau punya anak cewek, dipinang orang ganteng, kaya, itu seneng apa enggak Bu? Bangga enggak? Kalau enggak itu namanya munafik. Nah saya ini manusia normal, saya itu anak saya itu seneng memantuku ganteng rek, soge. Terus saya itu bangga, suka cerita, bangga pokoknya bangga no gitu loh. Soge ganteng, waduh. Sayang ambek anakku, ambek saya sayang rek. Cerita telepon tuh kayak pacaran, sayang sama saya. Makanya semua itu jangan dibangga no apapun itu. Saya suka cerita, wow, itu kadang saya suka cerita ambek Aiwa. Mantuku ki wah kapale wake waduh ke kertas tuku kapal piro ratus M. Saya itu bangga. Namanya orang tua tapi lupa bahwa semua itu milik Tuhan. Kemuliaan Tuhan, jangan dibanggakan apapun. Jangan. Akhirnya kecewa. Kecewa kenapa?
Yang saya banggakan ini, saya ini datang ke rumahnya memberi sesuatu, bukan saya minta. Saya memberi sesuatu datang ke rumah. Ini kejadiannya 8 tahun yang lalu. Sekarang sudah enggak, sudah baik lagi seperti dulu. Makanya semua kejadian gitu tuh ditempelin ambek Tuhan, diinget no. Jadi saya datang ke rumahnya bawa barang apa namanya, saya itu anak cewek ya. Kalau habis melahirno ya sakno gitu loh ya, saya itu mbak. Lo dibawa-bawa no mama ini loh, ngamuk. Saya pikir oh ini topong sugih itu. Orang kaya merasa mampu semua sendiri Isa. Jadi pemberian orang tuh dianggap hal tidak penting. Barang murah. Terus saya tuh gini ya Tuhan, ampuni. Saya saat itu langsung ingat, nangis saya. Dah aku ki mertua lo teko nak ngomahe kok dilok-ilok nih. Ya aku kira ini lo gak jaluk dalam hati saya. Saya nangis. Saya itu sampai beberapa bulan tuh sampai kayak sedih saya itu. Saya itu sampai gini. Oh alah ini toh peringatan Tuhan. Makanya semua itu aja dibanggakan. Apapun itu, anak, mantu, atau suami, istri, atau kekayaan, jangan banggaan. Oh kalau kita punya Tuhan Yesus, sungguhan, nangis saya itu piro bulan itu super di hati saya. Saya ini kayak orang nggak berkali, dan saya itu datang sama suami saya, bukan sendiri. Papa itu sampai kayak orang pelongo gedeng. Suami saya kan orangnya diam. Saya itu sampai, ya ampun Tuhan, kok ada ya orang kayak gini. Terus saya sadar saat itu saya enggak pernah mau ke rumahnya, enggak mau saya. Dan dia kalau datang ke rumah, ya saya cuma sekedar hello. Dan saya enggak pernah lihat dia. Sejak itu dia mungkin tahu. Dia sadar, merasa kalau dia itu salah. Juga mungkin ditegur sama Tuhan dia. Terus gak berapa lama juga ya kalau papanya meninggal tuh 3-4 tahun yang lalu, masih belum lama. Setelah itu dia baik lagi sama saya. Puji Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan. Makanya saya diinget no, ojo bangga dengan apapun. Saya kalau cerita kebanyakan tuh cerita sama Aiwa ini loh. Kalau aku dibeli no suamiku ini. Saya suka cerita. Cuma saya enggak bangga. Jangan dibanggakan itu. Dibelikan apapun saya enggak bangga. Saya sampai ngomel, kalau ibu-ibu dibelikan berlian sama suami seneng apa enggak? Kalau enggak seneng itu mungkin ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Tapi itu saya ini ada kesalahan. Saya enggak seneng dibelikan malah ngamuk-ngamuk. Saya ngamuk-ngamuk. Kamu tuh tak omong itu, aku tuh enggak seneng kamu tahu. Aku itu datang saya ngomel-ngomel, saya enggak mau cerita nanti takut ojo nanti ini mulut ini bangga lagi enggak. Saya ini ngomel-ngomel, saya itu ngomong gini loh. Kalau berlian tuh buat apa? Kita sudah punya, buat apa? Enggak perlu. Wong saya aja lo make jarang. Mau make sing anu kok beli lagi. Kalau dia seneng berapapun dibeli. Jadi saya enggak nyalano suami saya itu sangat cinta sama saya. Saya itu puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan Yesus. Kalau saya diberi suami yang sebaik ini, itu karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Karena saya ini ceritanya dulu juga dianiaya. Teraniaya, bukan dianiaya, teraniaya. Tapi sama Tuhan diberi ganti yang baik. Tapi ya saya enggak ngerasani orang sudah dipanggil Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sangat baik, makanya jangan khawatir apapun, persoalan apapun, keadaan apapun, ojo ngersuloh, ojo nyalahno Tuhan, ndak usah ngomel-ngomel, bersyukur. Sungguh ada Bapak Ibu, Tuhan terlalu baik. Kalau saya cerita ini kadang ngelantur kemana-mana ya Bu. Karena Tuhan terlalu baik, sampai kadang tuh nggak sadar terbuai saya ini. Sering terbuai, tapi sering dikuamplengi ambek Tuhan. Sungguhan, sering Yohan. Akhirnya sadar, makanya ya ojo terbuai. Keadaan apapun pernah masalah-masalah terjadi karena terbuai dengan keadaan itu. Sehingga Tuhan memberi masalah supaya enggak no ini loh.
Ini pemberianku, ini milikku. Bangga kalau kita ini punya Tuhan, sungguhan Bapak Ibu. Kalau keadaan itu relatif ya. Orang itu sedikit cukup, banyak ya, kadang orang masih kurang. Jadi bersyukurlah apa yang kita ada. Dicukupkan yang kita ada. Itu lebih enak, damai rasanya hati. Saya ini kadang di rumah makan tuh nggak selalu ya mewah-mewah, saya nggak seneng gitu-gitu. Saya itu makan itu kadang apa gitu. Tapi saya sama suami saya itu rasanya enak, tenang, damai. Rasanya suami saya itu ngomong puji Tuhan. Rasanya itu kayak lega, puas gitu loh. Padahal saya masak cekitir gitu dek wis seneng. Itu juga saya itu juga seneng gitu itu loh. Makanya kalau kita nyenengno suami seneng, apalagi kalau kita nyenengno Tuhan. Tuhan apa enggak seneng? Seneng merotoli hatine Tuhan itu. Bangga ini loh anakku pasti gitu. Jadi banggalah kalau punya Tuhan. Kalau yang di dunia ini fana, tidak akan lama di dunia ini. Saya itu sampai mikir kemarin ya saya sudah cerita. Kalau orang itu ya seperti bintang film yang top-top itu loh. Berapa tahun yang lalu itu sok wayu, cek muda, ganteng. Terakhir ini di foto. Lah kok wis tuwek welek ngene. Sebentar. Waktu itu hanya sebentar itu sudah berubah. Bagaimana iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus? Apa kita berubah? Jangan berubah, lebih mantap lagi kepada Tuhan Yesus. Sungguh Bapak itu, waktu kita enggak lama, tapi kita nikmati, kita syukuri sampai Tuhan menjemput kita. Amin, ibu-ibu, ini bapak-bapak dikit di luar saya lihat. Mari kita tetap mantap ya Pak Ibu, beriman, jangan goyah, selalu mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus satu-satunya penyelamat dunia dan di surga, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya Bapak Gembala sekali Yesus, tetap Yesus. Karena hanya Yesus yang mampu, yang sanggup, yang berkuasa untuk melindungi hidup kita. Sungguh saya itu kadang, pokoknya saya enggak cukup untuk cerita itu sampai 1 minggu lah, enggak cukup. Menceritakan kebaikan Tuhan. Sungguhan, makanya hati kita ini harus ucap syukur, dan kita ini harus sabar gitu loh. Saya ini orangnya ya kadang ya ngomel-ngomel, cuma ya kadang itu sebentar gitu saya itu orangnya harus meleleh. Jadi ndak iso kon sakit hati ambek orang. Makanya apapun keadaan kita, jangan kita ini menyimpan kepahitan di dalam sini. Saya waktu disakiti atau maksudnya disinggung gitu, saya ndak sakit hati. Cuma saya gini, Tuhan ampuni. Terima kasih kalau engkau mengingatkan. Gitu tuh saya terima kasih, nangis itu nangis karena bukan tolong sodi gitu loh, ndak. Saya nangis saya salah ambek Tuhan gitu loh. Saya itu rasanya bersyukur. Berarti saya itu Tuhan cinta ambek saya. Tuhan tuh ndak mau diduakan. Ndak mau. Dengan apapun ndak mau diduakan. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, jangan suami, anak, orang tua itu baru Tuhan, jangan. Kalau saya apapun itu Tuhan, baru yang lain. Amin. Mungkin firman Tuhan tidak saya perpanjang ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu di sini setia, beriman, dan mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita tetap setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Amin.